Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Yunda Fitriasa or you can call me Yunda. Hai, kembali lagi di YouTube channel aku. Udah lama banget nih aku nggak bikin video, dan akhirnya sekarang aku berkesempatan untuk bikin video lagi. Kali ini aku akan ngebahas sesuatu yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Sekarang kita akan ngebahas tentang jenjang karir di maskapai internasional. Jadi kali ini aku sharing gak hanya sendirian, tapi aku akan ditemani oleh salah satu mantan pramugari Emirates yang dulu pernah bekerja hingga ke jenjang karir sebagai Senior Flight Stewardess atau SFS, atau bisa disebut juga CSV atau Cabin Supervisor. Kali ini kita akan ngebahas tentang gimana caranya menjadi supervisor di maskapai Emirates Airlines, dan juga membahas tantangannya, dan plus yang pastinya bikin kalian penasaran, kita juga akan ngebahas tentang benefitsnya. Nanti kita akan ngasih tahu kalian apa aja sih yang bisa didapetin kalau kita sampai ke jenjang karir menjadi seorang cabin supervisor. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai ke videonya. Tapi seperti biasa jangan lupa untuk subscribe dulu channel aku, di like videonya, dan ditekan juga ya tombol loncengnya. Dan kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komen di bawah ini. Yuk kita langsung mulai aja ke videonya. So now everyone, prepare your brush and cross check. Halo Mbak Adisti, apa kabar? Halo Yunda, kabar baik. Kamu apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Mbak Alhamdulillah. Adisti puasa nggak hari ini? Insya Allah puasa. Ya, masih pagi nih di sini. Masih lama. Ya di Belanda lebih lama kan bukanya ya. Lumayan. 17 saja. Wah, semangat. Semangat. Nah sekarang kita penasaran nih Mbak, soalnya kan biasanya kita ngebahas soal gimana caranya masuk ke Emirates, tapi belum pernah ngebahas soal jenjang karir yang ada di Emirates sendiri. Ya. Nah, kebetulan kan Mbak Adisti kan udah sampai menjadi CSV atau cabin supervisor kan. Jadi penasaran nih, gimana sih waktu itu awalnya, kalau kita mulai dari awal deh, gimana awalnya Mbak Adisti kepikiran untuk menjadi pramugari? Apa memang cita-cita atau gimana? Jadi pramugari itu sebenarnya agak-agak nggak sengaja. Aku emang selalu pengen sekolah atau tinggal di luar negeri ya. Dulu waktu sekolah tuh pengen banget tinggal di luar negeri, kayaknya enak kerja atau kuliah. Terus tiba-tiba aku diajakin sama teman untuk interview pramugari Emirates ini, walk-in interview di Ciputra waktu itu ya, tahun 2010. Terus dari nggak sengaja sebenarnya, tapi memang karena keinginanku untuk tinggal di luar negeri, melihat luar negeri itu, jadi oke lah kita coba gitu. Dan untungnya udah rezekinya kali ya, udah jalannya, aku keterima dari walk-in interview itu sampai ke final interview. Jadi memang nggak sengaja, tapi sangat menyenangkan lah gitu. Mbak ini baru pertama kali coba interview pramugari, nggak pernah interview di maskapai lain tuh belum pernah ya, jadi memang langsung di Emirates dan langsung keterima. Wah, Ya. keren banget nih, karena Hoki. banyak banget. Tapi emang pasti karena ada, mungkin Mbak Adisti ini ada sesuatu yang bisa dikasih sedikit tipsnya gitu. Kok bisa baru pertama kali ke interview langsung diterima? Ada nggak tips buat para wannabe? Karena aku baru sekali ya, jadi mungkin nggak terlalu akurat nih, karena aku belum gagal, jadi nggak tahu kalau gagal tuh kenapa. Tapi mungkin yang satu hal yang aku mau kasih tahu untuk yang mau jadi cabin crew atau pramugari adalah berusaha jadi diri kamu sendiri gitu, karena dengan kamu mau apply jadi pramugari tuh pasti kamu udah punya personality yang asik gitu ya, yang apa namanya, yang pengen suka sama orang, ngobrol sama orang, ketemu sama orang, ramah, punya hospitality skill gitu. Jadi itu pasti udah di diri kamu, di darah kamu gitu. Jadi mendingan kamu tunjukin aja itu, tunjukin hal-hal yang positif dari diri kamu. Terus memang harus banyak latihan ngomong sama orang, dan kebetulan juga dulu aku pernah jadi penyiar radio kan. Jadi kalau urusan ngomong aku udah sering gitu ngomong sama orang. Jadi sedikit tips dari aku ya, latihan ngomong kali ya, karena sebenarnya kamu emang udah pasti punya potensi, cuman gimana cara kamu
kasih lihat orang potensi kamu itu gitu. How do you show that to people? Gitu. Wah, itu bagus banget, Mbak. Emang karena pas lagi interview itu memang cara menjawab dan cara berkomunikasi itu yang paling penting ya kayaknya. Benar. Ya, ya. Kalau kita boleh jelasin mungkin ke teman-teman yang pengen nantinya mau ikutan jadi pramugari atau pramugara Emirates, pertama tuh jenjang karirnya tuh dari apa aja sih Mbak sampai akhirnya bisa ke jenjang yang paling tinggi? Waktu aku join ya 2010 berarti ya, sampai aku keluar 2018 itu, maksud aku ngomong gini karena kalau kamu mau join sekarang harus cek sama yang lebih baru lagi ya, karena suka ada perubahan. Tapi Iya benar. sama sekarang masuk itu jadi economy crew, disebutnya grade 2, terus naik ke business class crew atau grade 1. Nah dari grade 1, dari business class crew kamu bisa pilih mau jadi senior, SFS atau cabin supervisor, atau mau ke first class dulu. Dari first class nanti bisa lagi jadi supervisor. Dari supervisor kamu akan jadi purser paling tinggi itu seperti cabin manager di airline lain. Gitu. Jadi di business class itu ada pilihannya kamu mau first class atau mau ke SFS. Nah, kebetulan aku pilih jadi SFS, jadi supervisor gitu. Dan kalau kamu di di first class, kalau mau jadi supervisor ya kamu tetap harus training lagi, itu nggak bisa langsung jadi purser. Jadi intinya adalah ya cabin ekonomi, business, first class, supervisor, purser gitu. Itu waktu itu Mbak Disti berapa lama tuh bekerja di ekonomi, jadi ekonomi crew? Waktu aku di ekonomi itu lumayan lama ya, karena ada satu dan lain hal lah. Pokoknya aku baru mulai upgrade itu ke bisnis kelas hampir 4 tahun, baru aku pindah ke bisnis kelas. Terus, sorry, nggak sampai 4 tahun ya, 3 tahun lah ya. 3 tahun aku pindah ke bisnis kelas, dari bisnis kelas itu aku 2 tahun, baru aku ngelamar ke SFS waktu itu namanya, sekarang cabin supervisor, gitu. Tantangannya menjadi supervisor itu apa aja sih Mbak? Tantangannya banyak ya tantangannya karena tugasnya banyak, tugasnya nambah karena sebagai supervisor itu kita udah dikategorikan sebagai manager ya, kita sebagai leader gitu. Jadi yang namanya leader itu kamu harus bikin report, harus guiding gitu kayak supervising kru-kru yang lagi kerja gitu. Jadi ada kerjaan yang aku kerjain saat terbang dan kerjaan yang aku harus kerjain setelah terbang. Nah, itu juga jadi makan waktu kamu, menyita waktu kamu. Itu satu. Yang kedua adalah kalau kamu harus bikin review, terus orang yang kamu harus review itu, kru yang kamu review itu, dia lebih senior dari kamu dalam joining date, tapi grade-nya lebih rendah daripada kamu gitu. Jadi kamu harus ngasih koreksi ke senior kamu yang lebih tua atau yang udah lebih lama di perusahaan gitu, di company. Itu tantangannya buat crew to crew. Dan kalau tantangan ke customer ya tentunya karena kita satu tugasnya adalah delivering the best service kan buat customers, buat tamu. Tapi karena kamu juga senior, kamu tetap harus ngawasin kerjaan kru yang lain gitu. Itu juga jadi tantangan. Jadi harus bisa membagi waktu antara kerja juga, terus harus nontonin orang juga, dan harus nyelesain masalah yang lain. Yang paling apalagi ada juga masalah-masalah medikal ya, itu juga harus di-attend kan, dan itu sangat penting. Jadi harus bagi-bagi waktu gitu. Time management, ya. Wah, berarti memang banyak banget ya yang harus disiapkan untuk menjadi supervisor itu bukan hanya grade-nya aja, tapi memang tanggung jawabnya juga besar banget ya, Mbak. Ya, benar. Oh ya, nah jadi itu berarti Mbak, setiap orang yang menjadi CSP itu nggak sembarang orang dong yang bisa mendapatkan jabatan ini, pasti melalui banyak proses sehingga akhirnya bisa jadi supervisor kan. Kalau boleh cerita sedikit gimana sih Mbak tahapan-tahapannya sampai akhirnya keterima menjadi CSP? Nah, itu tahun 2014 ya, masih ingat ya? Zaman aku itu kita setelah kamu eligible ya, kamu sudah memenuhi jangka waktu tertentu, boleh apply ya di secara elektronik itu. Kalau kamu mau naik pangkat itu, mau upgrade jadi senior. Jadi setelah aku hampir 2 tahun di bisnis kelas itu aku apply. Nah setelah itu kamu akan dipanggil untuk screening atau proses interview pertama gitu.
seleksi pertama. Nah, kamu datang ke training college, di situ ada cabin crew manager sama trainer yang kasih kamu soal-soal, jadi ada exam gitu. Kamu dites knowledge tentang service security, service, safety security, tentang general things yang kamu sebenarnya udah tahu semua gitu. Tentang Emirates, tentang Skywards dan lain sebagainya, program membership ya. Nah, setelah itu dari training itu juga kamu ada interview, tanya aja apa motivasi kamu melamar di posisi ini gitu ya. Kamu harus nunjukin, ngasih justifikasi lagi kenapa kamu mau ngelamar, lalalala. Nah, itu juga ada lagi focus group discussion, jadi kamu dikelompokkan, terus harus ngomongin satu topik. Dari situ, nah kamu disuruh pulang, setelah itu kamu dikasih email kalau kamu berhasil atau enggak di assessment ini gitu. Kalau kamu berhasil di seleksi ini berarti kamu terpilih untuk melalui proses training. Nah, itu baru dimulai nih training kamu. Setelah itu kita ada 2 minggu intensif training mengenai leadership skill, medical, karena ada beberapa alat medical yang hanya bisa dioperasikan oleh senior ya, seperti defibrillator dulu. Tapi sekarang katanya semua kru udah bisa pakai defib. Terus ada Tempus IC dulu yang kita kalau mau ngomong ke on ground gitu, kayak ada alat telekomunikasi dari pesawat ke ground personal gitu kalau ada emergency pasien emergency gitu. Nah, kalau gitu setelah itu kita langsung ke on the job training. Jadi kita terbang udah normal gitu, dapat pangkat sebagai senior tapi masih training. Disebutnya SFS pool kalau di Emirates. Nah, itu yang paling menantang karena lama waktunya 6 bulan. Selama 6 bulan itu kita harus completing banyak banget task, tugas-tugas, harus terbang juga seperti biasa dan tetap tetap harus beberapa bulan sekali itu kita datang ke training college untuk laporan gitu, apa aja yang sudah kamu lakukan, ada kesulitan nggak. Jadi ada assistance dari trainer, namanya leadership assistance gitu. Jadi LSS juga harus di-complete, harus dikerjain. Nah, pokoknya banyak banget tugasnya sampai akhirnya kita graduate, lulus dari status SFS pool menjadi SFS beneran ya. Jadi SFS officially senior flight attendant gitu. Dengan role yang punya tanggung jawab yang sangat besar itu, aku jadi penasaran nih Mbak. Sebenarnya kalau benefits-nya sendiri tuh gimana saat menjadi supervisor? Ya, itu yang paling menarik Yun, soalnya memang kerjaannya banyak, terus tugas-tugasnya juga agak berat gitu, tapi banyak benefit yang kita dapetin sebagai supervisor. Jadi aku selalu encourage anak-anak yang di business class, ayo apply aja, coba gitu ya, karena memang banyak yang kamu dapetin, yang pasti salary nambah ya, basic salary mungkin besar, terus flying hours jauh lebih besar gitu dibandingkan business class crew. Dan soal akomodasi juga, kamu bisa dapat living out allowance dan single accommodation. Karena waktu aku join itu kan jadi ekonomi crew, aku tinggal satu rumah sama 2 kru ya, kita share gitu, satu apartemen 2 kamar. Nah, setelah jadi senior, kamu boleh apply untuk tinggal di satu apartemen yang kamu sendiri aja situ tinggalnya, atau bisa juga pilih apartemen sendiri, terus nanti kamu dapat allowance dari Emirates. Nah, itu yang paling menarik sih benefitnya. Wah, thank you banget nih Mbak untuk sharingannya, karena ini benar-benar insightful banget, benar-benar aku nggak pernah tahu gitu loh, karena selama ini kerja bareng SFS atau supervisor itu, aku ngeliatnya cuma dari sisi sebagai kru, tapi kalau dilihat dari sisi sebagai supervisor, ternyata role ini sangat demanding banget ya. Tapi aku penasaran juga sih, karena kan sekarang Mbak udah berhenti kerja di pramugari, terus ada nggak sih kira-kira yang jadi berefek ke Mbak Disi sendiri sekarang di tengah-tengah kesibukannya, terus apakah di pekerjaannya sekarang itu jadi ada hal-hal yang dipelajari gitu dari pekerjaan sebelumnya menjadi pramugari? Banyak banget, Yun, banyak banget. Jadi ternyata ya kita mikir pramugari itu cuma gitu-gitu aja ya, serving tea and coffee. It's so wrong. Kita belajar banyak banget. Aku belajar banyak banget dari karir sebagai pramugari ya. Karena dari customer service, dari public speaking, dari safety and
security itu beneran ngaruh banget, dan banyak medical juga. Dan apalagi tambah aku pernah jadi senior gitu, jadi leadership skill aku itu plus point banget kalau aku taruh di CV gitu ya. Kayak sekarang nih, alhamdulillah aku kerja di perusahaan IT Amerika based di Amsterdam, udah hampir 2 tahun ini. Dan menurut aku pekerjaan penjadi pramugari ini ngebantu banget karir aku di masa depan. Jadi kalau ada teman-teman yang pengen banget jadi pramugari, go for it. Karena meskipun kamu mikir kamu gak akan selamanya jadi pramugari, tapi pekerjaan itu akan kasih kamu pengalaman yang benar-benar banyak dan berguna kalau kamu mau ngapain pun ke depannya gitu. Jadi itu aja sih pesan dari aku, tips aja. Jadi ternyata memang pekerjaan ini nggak bisa dipandang sebelah mata ya Mbak, karena memang banyak banget hal-hal yang kita pelajari, yang kita memang bisa adaptable juga buat keseharian kita, bahkan untuk di pekerjaan di masa mendatang, untuk karir berikut. Ya, banget ya. Banget. Dan sekarang gimana Mbak pekerjaannya? Seru atau makin challenging atau gimana nih? Seru meskipun kangen terbang ya, gila aku tuh kangen banget suasananya gitu, terbang terus layover ke sana sini, terus Dubai sendiri juga aku kangen loh. Kamu kangen nggak? Iya kangen, dulu tuh pas waktu aku di Dubai kayak aku nggak mau di Dubai, aku pengen kemana, tapi pas udah nggak lagi kayak there's something missing banget ya. Kan, udah rumah soalnya kan buat kita, terus kita punya teman-teman banyak gitu, jadi kangen, memang kangen. Terbang itu benar-benar lifestyle ya, bukan kerjaan. Jadi di hatiku nih mau kemanapun aku kerja itu pasti I'm a cabin crew, itu tuh pasti deh. Iya benar. Masih, kamu juga gitu kan ya, pasti kayaknya semua gitu yang pernah jadi kru, tiap kali di pesawat tuh kayaknya pengen ngebantuin aja gitu. Iya, ada rasa-rasa itunya tuh masih kuat banget ya Mbak ya. Sama sosialisasinya. Iya banget. Aku masih kerja di rumah karena masih ada ini kan peraturan pemerintah kalau bisa di rumah. Tapi aku kerja di bagian fasilitas ya, facility. Jadi seperti office manager mungkin ya kalau di negara lain. Terus jadi juga masih nyambung lah. Aku masih ketemu orang, customer-nya sekarang orang-orang yang kerja gitu. Terus aku masih bisa bukan melampiaskan apa ya namanya, menunjuk, kayak menyalurkan gitu. Menyalurkan. Nah, ya, menyalurkan itu. Dan memang yang satu lagi poinnya nih, sebagai pramugari kamu tuh udah biasa ngomong sama orang siapapun ya. Kita kan kalau di pesawat, kamu di business class gitu, kamu ngobrol sama direktur, sama CEO, sama VP, jadi kamu nggak canggung lagi. Jadi itu beneran dibawa banget sama kerjaanku sekarang ini. Dan beneran ngaruh banget. Pokoknya itu sangat berkesan, sangat berguna, dan benar-benar kerjaan yang selalu bakal aku ingat kayaknya sampai kapanpun. Bener, kayak mau move on itu nggak bisa ya Mbak, kayak udah nyatu. Aku aja yang baru 3 tahun aja udah menyatu banget, kayak udah apa sih, udah ya, apalagi Mbak kan udah sampai 7 tahun ya. Makanya, apalagi yang paling menyakitkan adalah ketika kamu mau pergi ke Indonesia, terus kamu beli tiket, bayar full fare, itu tuh sangat menyakitkan rasanya. Karena nggak pernah bayar full fare. Siapa yang bayar? Itu yang paling hilang banget ya Mbak. Aku rela dia menunggu itu tuh apa namanya tuh, yang kalau kita lagi pakai ID90 itu yang dari tanda yang merah sampai jadi hijau itu. Rela. Bayar cuma 10% doang. Makanya, sekarang kamu kali 5 ya kalau mau beli tiket. Nah, itu dia kan. Rasa pengen ke Dubai, ampun. Udah beda deh harganya. Dubai ini kemarin juga. Ya. Kata bagus. Tapi beneran berkesan banget ya. Beneran deh. Mungkin kalau aku ditanya mau lagi sih pasti enggak dong ya, karena kita udah punya keluarga sekarang, susah. Tapi kalau dulu ditanya apa yang bisa kamu lakukan atau yang kamu mau rubah, mungkin aku akan coba lebih cepat gitu, earlier. Karena aku mulai udah lumayan agak tua ya, 24 tahun aku dulu melamar jadi pramugari. Mungkin kita sekarang cuma bisa menyebar-nyebarkan ini ya Mbak, semangat, ilmu kepada yang lainnya, mau meneruskan generasi penerus menjadi pramugari. Nah kalau aku lihat sendiri kan sekarang Mbak Adisti kan juga lagi aktif di YouTube juga ya, bagi-bagiin tips tentang interview,
dan juga kehidupan sehari-hari Mbak Adisti nih sama keluarga, sama Kirana juga di Belanda. Boleh dong Mbak share nama YouTube-nya apa biar pada mungkin ada yang mau subscribe juga. Boleh dong. Adisti Anggraini itu namaku nih juga di situ. Silakan Ya, betul. subscribe ya. Makasih loh. Jadi aku akan cerita banyak lagi tentang pramugari ini karena memang banyak banget ya Yun yang harus diceritain ya, kayaknya nggak akan beres satu. Benar. Tuh banyak banget, belum soal di Dubai, terus nanti layover ngapain aja, itu tuh banyak banget ceritanya, suka dukanya juga ya banyak juga. Aku akan ceritain semua di situ. Tapi kalau kalian juga pengen lihat my life after flying, silahkan datang ke YouTube channel aku ya. Ya, siap. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman semuanya. Terima kasih Yunda. Sekali lagi terima kasih buat semuanya yang udah nonton video ini sampai akhir. Makasih banyak buat Mbak Adisti untuk sharing tentang pengalamannya menjadi cabin supervisor atau SFS itu. Dan bener-bener inspiring banget loh story-nya. Jadi kita nggak bisa bilang ini pekerjaan yang kalau misalnya jadi pramugari udah di situ aja karirnya selesai gitu. Ternyata ini membuka peluang yang luas banget dan pengalaman-pengalaman yang berharga banget buat kita semua. Oke, sekali lagi terima kasih untuk semua yang nonton. Terima kasih Mbak Adisti. Terima kasih Yunda. Terima kasih semua. Sampai ketemu lagi di video berikutnya dan see you. Sekian dulu video dari aku, dan sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak untuk Mbak Adisti Anggraini yang jauh-jauh nih dari Belanda memberikan kita inspirasi seorang pramugari itu bisa menjadi cabin supervisor, gimana caranya, dan juga tadi dijelasin sampai benefitsnya dan up and down-nya, tantangannya semuanya. Wah, benar-benar ini pembahasan yang sangat-sangat menarik. Aku harap semua yang dijelaskan hari ini bisa menjadi inspirasi buat kalian dan bisa bermanfaat. Thank you so much guys, and see you on my next video. Bye-bye!